dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang latihan kondisi fisik, komponen-komponen latihan, serta bentuk dan variasi latihan dari kondisi fisik itu tersebut. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode latihan fisik offering up. Di sini ada peta konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu definisi latihan, yang kedua definisi latihan kondisi fisik, serta komponen-komponen latihan fisik dan bentuk-bentuk latihannya. Komponen latihan fisik itu terdiri dari kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelentukan, dan koordinasi. Penjelasan yang pertama yaitu definisi latihan. Latihan adalah suatu proses berlatih yang sistematis dilakukan secara berulang-ulang dan kian hari jumlah beban latihannya semakin bertambah. Ada banyak kasus dari anak-anak hingga orang dewasa yang masih salah mendefinisikan latihan. Contoh, orang tersebut hanya melakukan olahraga ketika dia hanya ingin melakukannya saja, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan tujuannya hanya untuk bersenang-senang. Orang tersebut sudah salah mendefinisikan latihan. Yang kedua, pengertian latihan kondisi fisik. Latihan fisik adalah proses memperkembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan dengan cara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Dalam latihan kondisi fisik, ada pun komponen-komponen yang menunjang dalam latihannya. Yang pertama itu latihan kekuatan, latihan daya tahan, latihan kecepatan, latihan kelentukan, dan latihan koordinasi. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu latihan kekuatan atau strength. Adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu beban. Kontraksi otot dibagi menjadi tiga. Yang pertama, isometrik, isotonik, dan isokinetik. Kontraksi isometrik atau kontraksi statis, yaitu kontraksi sekelompok otot mengangkat atau mendorong beban yang tidak bisa digerakkan, tanpa gerakan anggota tubuh dan panjang otot tidak berubah. Contoh dari kontraksi isometrik itu, posisi setengah push up ataupun half squat. Otot hanya tegang dan tidak ada pemendekan atau pemanjangan otot. Yang kedua, kontraksi isotonik atau kontraksi dinamis, yaitu kelompok otot yang bergerak dengan cara memendek atau memanjang ototnya. Contohnya itu seperti push up, squat jump, dan lunges. Itu ada pemanjangan dan pemendekan otot. Yang ketiga itu kontraksi isokinetik, adalah kontraksi dengan kecepatan kontraksi yang konstan, seperti kita lakukan di bench press. Bentuk latihan kekuatan itu ada dua, yaitu workout body weight dengan workout seperti di gym dengan alat bantu. Contoh gerakan dari workout body weight itu seperti plank, push up, sit up, pull up, dan lain sebagainya yang hanya menggunakan bobot berat tubuh sebagai bebannya. Sedangkan yang menggunakan alat bantu itu gerakan-gerakannya menyesuaikan dengan alat-alat yang kita pakai di gym. Yang kedua, kecepatan atau speed. Kecepatan sangat tergantung dari kekuatan, karena tanpa kekuatan, kecepatan tidak dapat berkembang ataupun meningkat. Bila seorang atlet ingin meningkatkan kecepatannya, maka dia harus mengembangkan dan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Kecepatan pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu kecepatan reaksi dan kecepatan aksi. Kecepatan reaksi adalah gerakan yang dilakukan tubuh untuk menjawab secepat mungkin sesaat setelah mendapatkan suatu respon atau peristiwa dalam satuan waktu. Yang kedua, kecepatan aksi diartikan sebagai kemampuan di mana dengan bantuan kebutuhan sistem secara pusat dan otot untuk melakukan gerakan dalam satuan waktu minimal. Adapun bentuk-bentuk latihan kecepatan, yang pertama itu lari sprint berulang, latihan plyometric, naik turun tangga, zigzag, dan shuttle run. Yang ketiga, daya tahan atau endurance,
Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk kerja atau beraktivitas dalam waktu yang relatif lama. Terbagi menjadi dua, daya tahan otot dan daya tahan kardiorespiratori. Daya tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Sedangkan daya tahan kardiorespiratori adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru, dan peredaran darah secara efektif untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi dan waktu yang cukup lama. Daya tahan terdiri dari beberapa bagian, yaitu daya tahan umum dan daya tahan lokal. Daya tahan umum, kemampuan organisme tubuh menghadapi atau mengatasi kelelahan akibat gerakan-gerakan yang lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok otot besar seperti lari jarak jauh. Itu kan menggunakan otot-otot besar dengan waktu yang relatif lama. Yang kedua, daya tahan lokal, kemampuan sekelompok kecil otot dalam mengatasi kelelahan yang ditimbulkan akibat pembebanan relatif lama seperti kerja tangan pada aktivitas tubuh. Jadi hanya sebagian otot kecil saja yang merasakan kelelahan. Bentuk latihan daya tahan itu ada fartlek. Fartlek itu latihan daya tahan dengan variasi kecepatan yang dari pelan, sedang, ke sprint yang cepat. Yang kedua, cross country atau lari lintas alam. Ketiga, jogging. Keempat, skipping. Kelima, bersepeda. Dan keenam, renang. Yang keempat, kelentukan atau fleksibilitas adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendian. Faktor utamanya itu bentuk sendi, elastisitas otot, dan ligamen. Kelentukan dapat dikembangkan melalui latihan peregangan atau stretching. Modelnya terdiri atas peregangan statis, dinamis, pasif, dan kontraksi. Peregangan statis adalah meregangkan sekelompok otot secara perlahan-lahan sampai titik rasa sakit, kemudian dipertahankan selama beberapa detik. Ya, contohnya itu seperti peregangan pada umumnya, misalnya diangkat seperti ini, ditahan selama beberapa detik. Ya, seperti itu contoh dari latihan statik. Latihan dinamis itu peregangan yang dilakukan dengan cara meregangkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama, ada iramanya, dan bergerak. Dia juga 1, 2 gitu, harus ada iramanya, baru dinamakan itu peregangan dinamis. Yang ketiga itu peregangan pasif, sama seperti peregangan statis, namun pelaksanaannya harus dibantu dengan orang lain. Yang keempat, peregangan kontraksi, pelaksanaannya sama seperti peregangan pasif, namun dalam pelaksanaannya itu atlet ketika menerima tekanan harus melawan arah tekanan. Misalnya dia memegang ujung kaki dan mencium lututnya, itu dibantu oleh temannya, dan dia harus melawan arah datangnya tekanan. Ya, harus begini, dia melawan. Itu baru namanya ada dari peregangan kontraksi. Dengan catatan, gerakan-gerakan dalam peregangan ini harus sesuai dengan serat ototnya. Tadi saya contohkan misalnya di pectoralis major dan minor, itu serat ototnya kan ke kanan dan ke kiri. Gerakannya juga harus seperti ke kanan dan ke kiri, melebar seperti itu. Yang kelima, koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang secara efektif dengan mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dalam pola gerakan sehingga menggabungkan gerakan-gerakan yang memiliki faktor daya tahan dengan kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan fleksibilitas. Koordinasi dibedakan menjadi dua, yaitu koordinasi otot inter dan koordinasi otot intra. Koordinasi otot inter
merupakan koordinasi antara otot-otot yang bekerja sama dalam melakukan gerakan. Kerjasama yang dimaksud yaitu kerjasama otot antagonis dan agonis dalam suatu proses gerakan yang terarah. Koordinasi otot intra merupakan koordinasi yang terjadi di dalam otot, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Itu bagaimana suatu rangsangan dikoordinasikan dalam tubuh yang dapat menimbulkan kontraksi otot. Bentuk latihan koordinasi sebaiknya melibatkan berbagai variasi gerak dan keterampilan. Contohnya itu seperti latihan dengan perubahan kecepatan dan irama, latihan dengan kondisi lapangan dan peralatan yang berubah-ubah, latihan keseimbangan. Yang keempat itu latihan gerakan-gerakan yang kompleks pada akhir latihan. Nah, dalam presentasi tersebut kita dapat kesimpulan. Semua latihan itu membutuhkan proses untuk mendapatkan hasilnya. Misalnya kelenturan. Latihan kelenturan itu bisa dirasakan dalam jangka harian. Latihan kekuatan hasilnya bisa dilihat dalam jangka waktu mingguan. Dan latihan daya tahan bisa dirasakan hasilnya itu dalam waktu bulanan. Namun itu harus dilakukan secara rutin dan sistematis, karena jika saja tidak rutin maka tidak akan terlihat hasilnya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.